Shalom Bapak sekalian semuanya. Hari ini sungguh hari yang menegakkan buat saya ya. Akhirnya hari yang tiba. 3 tahun lalu pada saat kita diteguhkan juga pada bulan Mei 2022 ya. Nah, saya sudah memikirkan total bidangnya akan 7 ya. Cuma kadang-kadang kawan sahabat saya sekum saya dan belum suka nanya saya, kira-kira bidang 6 dan 7 apa ya? Saya kadang-kadang sebenarnya saya agak gentar untuk mengutarakan, karena saya pikir bidang ini tidak terlalu mudah ya. Cuman saya melihat ada satu visi yang baru, ada misi yang baru, ada struktur baru, dan ada orang-orang. Dan saya punya keyakinan bahwa struktur ditambah dengan orang-orang yang tepat sudah pasti akan menghasilkan pelayanan. Saya pribadi mengalami banyak hal, mengalami banyak kegagalan dalam bisnis. Saya banyak belajar kegagalan dalam pelayanannya. Tapi dari sanalah kemudian Tuhan juga mengajarkan kepada saya. Dan pada saat Anda melayani, Anda perlu membutuhkan visi yang benar, misi yang benar. Tapi di balik semua itu, kita juga harus punya struktur yang baik dan diisi dengan orang-orang yang kuat dan baik. Itu rahasia di bisnis. Saya lihat teman-teman hampir lebih dari separuh kita di MPK adalah mereka-mereka yang dalam bisnis. Saya sungguh bersyukur sekalian, Tuhan sudah menambahkan dari waktu ke waktu. Mungkin barangkali tidak ada lembaga pelayanan di Indonesia ini yang dalam satu periode pelayanan kemudian ada penambahan pengurus sampai 4 kali. Saya melihat setiap hari sejak saya ditemukan, tidak pernah satu hari pun tidak memikirkan MPK. Dan saya sungguh bersyukur pada saat saya ditemukan, saya terbang ke Papua. Dan saya ingat sahabat saya Pak Edi Pranata mengantarkan kepada ketua sinode Papua, dan salah satu kalimat yang sangat mengganggu saya, dan saya sungguh berterima kasih Tuhan tanamkan kalimat itu. Ketika ada pertanyaan, Pak Handi, GKI Tanah Papua punya sekolah 850, bagaimana kalau separuh sekolah itu ditutup? It's shocking. Saya tidak memberikan jawaban, karena saya tahu kalau saya memberikan jawaban nanti dia mengklaim MPK memberikan advice kepada kita separuhnya akan ditutup. Tapi setiap penerbangan dari Papua terbang ke Jakarta, saya tahu ada tugas yang berat yang menanti. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk berikan. Kita percaya seluruh bangsa di seluruh dunia, karena edukasi yang membuat bangsa itu maju. Kita tahu bahwa edukasilah yang membuat masa depan anak-anak lebih baik. Edukasilah yang membuat anak-anak bisa mendapatkan satu cahaya, satu jendela untuk melihat keluar. Dengan edukasi yang buruk, mereka akan melihat cermin, melihat dirinya yang buruk terus-menerus. Tapi kapan kita bisa berikan jendela supaya mereka punya horizon yang baru, punya pandangan yang baru, hanya melalui pendidikan. Bapak sekalian, pelayanan di MPK sungguh-sungguh sangat penting. Tadi pagi sebelum kesini 3 jam saya datang ke kantor KPK. Kebetulan ada launching survei penilaian integritas pendidikan. Cukup banyak menteri hadir, menteri pendidikan, menteri agama, beberapa menteri di situ Mas Desta. Ya kebetulan karena surveinya dilakukan oleh salah satu unit perusahaan saya tahu hasilnya. Tapi memang sebenarnya juga mencengangkan. Saya duduk bersama Dirjen Bimas Kristen. Kemudian dilihatkan indeks-indeksnya. Aduh, melihat indeksnya Papua di barat rata, indeks Maluku di barat rata, Halmahera di barat rata, NTT di barat rata. Hampir semuanya kaum Kristen. Kesaksian seperti apa yang mau kita berikan? Kadang-kadang saya takut bertemu sama mereka. Mereka akan bertanya, hai kau orang Kristen, di manakah Allahmu yang berkuasa? Mengapa Kristen itu demikian buruk, Bapak sekalian? Apa bisa menjadi satu kesaksian? Kualitasnya buruk, dan ternyata banyak sekolah Kristen integritasnya rendah, alias siswanya banyak nyontek, alias guru-guru kepala sekolahnya sebagian korupsi, dana bosnya dikorupsi dan segala macam. Dan namanya pekerjaan Bapak kita semua sungguh sangat besar ya. Saya akan memperpanjang seperti saya sambil nunggu makanan malam sudah datang. Karena itu tolong saya diberikan dulu Pak Iwanto. Saya dikasih dulu apakah makanan sudah tersaji dengan baik. Tapi saya belum bersyukur waktunya lebih cepat yang sudah direncanakan. Harusnya memang 7.30 kita mulai dinner ya. Nah misalnya mari kita lihat beberapa slide berikut ini ya. Dan saya senang ya, ini merupakan salah satu tema kali ini.
Saya bersyukur sekali dengan bidang 1, bidang 2, 3, 4, 5 sudah banyak melakukan banyak webinar, banyak melakukan training, membuat MPK punya awareness yang cukup baik di seluruh Indonesia, walaupun masih jauh daripada yang kita tetapkan, tapi sudah saatnya dengan ada yang bidang 6 bulan lalu dan bidang 7 pada malam hari ini, ditambah pengurus-pengurus yang Tuhan kirimkan bidang 1, 2, 3, 4, 5, mudah-mudahan kita akan berkarya bagi Tuhan lebih baik. Saya mau bacakan memancing kita, ini bukan pantun karena nggak sesuai dengan pantun, kita cepat puisi, Jukin Altun. Ini mudah-mudahan menjadi panggilan buat kita semua melakukan sekolah, mentransformasi sekolah sesuai dengan visi kita. Transformasi kualitas bersamaan transformasi membangun sekolah-sekolah Kristen dengan Christian worldview yang sangat luas. Bukan hanya menghasilkan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, tapi siswa yang menjadi garang dan terang, dan siswa yang berkarakter Kristiani, pekerjaan yang mudah, dan dua-duanya kita ternyata tidak baik. Maka saya masih beberapa tahun lalu Menteri Pendidikan cuma mengatakan, hati, kenapa sekolah Kristen? Ada yang demikian sangat baiknya. Kalau peta di kependidikan, ada satu sekolah Kristen, dua sekolah Kristen yang sangat baik sekali, yang membuat kita kagum sebenarnya. Tapi ada juga sebagian sekolah Kristen demikian buruknya, nilainya buruk, dan kemudian suka nyontek berjamaah. Karena di kementerian itu ada software yang bisa melihat apakah anak-anak ketika ujian suka nyontek apa tidak. Kenapa? Ada soal salah, salahnya semua, jadi nyonteknya bersama-sama, kira-kira begitu. Dan kadang-kadang itu yang membuat hati kita bergetar. Coba saat kita ingin lebih jauh, banyak tantangan menghadap pasti Bapak sekalian. Pasti. Pak Philip udah pelayanan lama sekali. Ada Pak Albert, Pak Hendri, ada Pak David, Pak Hadiator sini, ada Pak Hari, ada Ibu Kimpo, ada Ibu Trivina, ada Pak Bambang Suwanto. Pasti udah melayani pada saat kita memang seperti ini. Saat nanti ingin kita berlaku, tangan Tuhan yang pegang, itu janji kita. Kemudian saat kita ingin lebih dalam, batu dan karang pasti jadi ujian. Jadi melayani di MPK tentu ada kemungkinan ada disagreement, ada mungkin sebagian konflik, ada banyak hal yang harus kita lalui. Tapi kita lihat cahaya tanpa kelam, kasih Tuhan jadi Tuhan yang depan. Sama seperti Pak Yohanes Adri tadi mengingatkan kita. Nah, mari kita lihat slide pertama, Bapak sekalian. Inilah gambaran daripada buat mitra-mitra MPK, buat teman-teman hadir. Saya sungguh mengucapkan baik terima kasih untuk sahabat-sahabat yang hadir di tempat ini. Saya lihat ada Pak Hari ya, dan kemudian ada Pak Kim Piao, ada dari majalah Bahan yang datang, dan mungkin tidak bisa saya tugas semuanya, beberapa kawan. Terus sekalian, inilah 7 bidang dan 21 komisi ya, di mana kita akan bekerja bersama-sama. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, 4. Dan kita bersyukur Bapak sekalian, 3 tahun lalu kita hanya memiliki karyawan 2, Pak Rasiman, dan satunya adalah Obi atau Kurir. Tapi hari ini kita total punya 13, dan Pak Agus Susanto kita udah merger dengan ACSI, dia akan membawa 3-4 karyawan dari Surabaya. Dan kita bersyukur, kita mulai 1 April punya kantor yang cukup itu 15-16. Tuhan sediakan selalu tepat waktu. Kalau kita butuh kantor, Tuhan titipkan waktu. Saya cukup yakin kita akan lihat pimpinan Tuhan ke depan. Dan inilah gambaran daripada 7 bidang. Makanya Bapak sekalian, saya berharap ini sudah bidang lengkap. Sampai tahun 2027 tidak akan ada bidang 8, Bapak sekalian. Cukup 7. Mungkin Bapak sekalian yang tahu, saya menggunakan angka itu 3 dan 7. Kalau 4 saya plus 3, kalau 6 saya bikin 7. Kalau 8 saya proses jadi 7, supaya kita ingat setiap hari adalah harinya Tuhan. Bahwa segala sesuatu kalau kita kelilingi 7 kali, ada tim sangka kalah 7 kali, tembok Yeriko pun bisa dirobohkan ya. Itu kira-kira gambaran daripada total 7. Nah, selain 7 bidang ini Bapak sekalian, saya akan fokuskan untuk bidang yang baru ini. Ini tugas Pak Philip, Pak David, Ibu Inge, dan teman-teman Pak Hadi, Pak Hendri, Pak Suwarto, semuanya pasti menjadi bidang yang sangat penting. Bidang yang pertama adalah transformasi struktur sekolah. Kita tahu total 7.000 Bapak sekalian, ada 40% decline. Kita tahu sekolah A 10%, itu mulai dari Penabur, IPK, Kalang Bungkus. Mungkin ada Cahaya Bangsa, ada Tritunggal, ada GKA itu, ada GKA Gloria, ada sebagian di Medan 1-2, ada sebagian di Kalimantan.
Mudah-mudahan sekolah akan bersama-sama dengan kita membantu. Jangan sampai mereka egois dan membangun sekolah dengan reputasi yang bagus. MPK hari ini total pengurusnya ada 80, tapi tidak akan cukup membantu sekolah-sekolah MPK lain dengan jumlahnya ribuan. Kita butuh sekolah-sekolah seperti itu. Tapi harus diakui, kita sekarang, dulu saya tidak pernah berani mengatakan sekolah itu harus ditutup. Ya. Tapi sekarang saatnya, setiap ketua yayasan harus berpikir. Ini tujuan akan membantu, terutama sekolah-sekolah terpuruk yang mau tutup, kita akan tawarkan. Ada merger, lebih baik diakuisisi sama sekolah itu. Kita punya 500 yayasan, ada anggota MPK, mungkin ke depan 10-20 tahun lagi, sangat mungkin beberapa bisa bergabung. Karena sekolah butuh skala ekonomi. Salah satu kesalahan besar sekolah-sekolah di Gemim, di GKI, di tempat-tempat lain, mereka terlalu banyak bikin yayasan. Sekolah itu membutuhkan sekolah besar sebenarnya punya skala ekonomi. Apa yang membuat NU dan Muhammadiyah itu nasibnya berbeda? NU punya umat sebanyak 6 kali lipat daripada Muhammadiyah. Sekolah kerja seluruhnya di kampung tidak lebih banyak daripada satu Muhammadiyah. Jadi 7.000 sekolah kerja bukan sekolah yang banyak. Sebab Muhammadiyah di kampung, dia punya sekolah lebih banyak daripada kita. Tapi NU terpecah belah. Sekolahnya banyak di mana-mana. Buat yayasan sendiri-sendiri. Sedangkan Muhammadiyah, dia punya satu yayasan dikontrol di pusat. Makanya sangat mudah. Apa yang membuat GKI Jawa Barat berhasil dan penaburnya? Dan kemudian GKI Jawa Tengah kenapa tidak berhasil? Yang satu sendiri-sendiri. Sedangkan yang Jawa Barat ditarik jadi satu yayasan. Sedang Jawa Tengah sendiri-sendiri. Sekolah bukan skala ekonomi. Ada butuh dirikan yang bagus, butuh kurikulum yang bagus. Tidak mungkin sana. Mungkin teman-teman bidang 7 yang sudah bekerja di perusahaan besar merasakan. Kita membutuhkan hal seperti itu. Maka saya berharap kita punya banyak pemikiran-pemikiran besar. Saya sungguh bersyukur teman-teman bidang 7 ini nanti hari Minggu kita langsung terbang ke Semarang, mengunjungi di Salatiga ada 2 yang akan tutup, ya kemungkinan ada 1 Sragen yang sudah tutup. Dan kemudian saya mau bawa teman-teman bidang 7 untuk melihat kenyataan di Jawa Tengah saja. Sekolahnya dikaji ada 200 lebih, 50 sudah ngantri mau tutup. Bokri itu sudah tutup dari 20. Bokri sudah tutup 20. Jangan mengantri mau tutup, saya lihat datanya 50 sudah tidak layak hidup mulai dari sekarang sampai 5 tahun lagi. Mereka mengantri menuju gerbang kematian. Tidak ada hal untuk survive sebenarnya. Makanya ada banyak hal yang kita lakukan. Saya berharap bidang 7A ini membuat transformasi. Pilihannya tidak akan berubah. Saya dulu tahun pertama tidak berani mengatakan sekolah Kristen harus meningkatkan SPP. Sebab kanan kiri mengatakan sekolah Kristen kok komersial. Sekarang salah satu gerakan MPK adalah tingkatkan kualitas, bukan hanya tingkatkan SPP ya. Kualitasnya lebih dahulu. Berikan mereka lebih baik. Dan hamba Tuhan harus punya keberanian mengatakan kepada jemaat-jemaat yang kaya, kalian harus rela membayar SPP yang cukup baik supaya apa bisa memberikan subsidi buat teman-teman keluarga yang tidak mampu. Coba kalau hamba Tuhan bisa bergetar seperti ini. Apalagi kalau kita lihat gereja, seluruh persembahan gereja itu ada 25 triliun. Saya pernah menghitung 25 triliun uang yang dikumpulkan dari 21 juta orang Kristen di Indonesia untuk gereja. Kalau 5% saja berarti ada 1,2 triliun, itu lebih besar daripada dana pos yang diterima oleh sekolah Kristen di Indonesia. Itu mungkin something. Kenapa gereja harus membangun gedung mewah? Luar biasa mewahnya, padahal cuma hari Minggu dan sebagian itu kebanggaan hamba Tuhan. Maka saya pernah bicara sama GBI juga dengan pengurus-pengurus yang banyak. Saya cuma katakan, GBI, gereja kamu sudah 7.000. Nah, kenapa tidak memberikan sekolah? Ada yang membuat gereja, tidak ada yang bikin sekolah. Sekolah mereka tercerai berai. Dan tidak ada satu yayasan yang kuat juga. Bangun gereja pasti lebih mudah. Sebab dengan worship yang bagus, dengan lagu yang bagus, hamba Tuhan yang karismatik, jemaatnya datang. Bikin sekolah, Anda sungguh perlu compassion seperti Pak Philip pernah katakan. Maka values daripada MPK adalah nomor 1 adalah compassion, melayani dengan hati. Karena itu bukan pekerjaan mudah.
Kemudian kalau kita perhatikan mau merger, mau BOT, ya, apakah seperti Lentera, kita ajak sekolah penabur, kita ajak sekolah seperti Ciputra, kemudian mengubah jenis sekolahnya misalnya atau jadi SMK atau segala macam. Kemudian yang kedua adalah transformasi ekonomi sekolah Kristen. Inilah bidang 7B saja, pemberdayaan aset. Ya. Ada banyak ide-ide dan berikan Pak Hendri tadi siang kasih saya WA, waduh, jadi inkubator sekolah Kristen, literasi keuangan. Saya lihat, wah, belum dilantik, sudah segudang ide. Puji Tuhan saya melihat gitu ya, atau suatu donor matching. Maka setiap MPKW kita harapkan punya penasihat. Fungsinya penasihat apa? Jadi donatur. Ngasih keteladanan. Sebab apa? Tidak banyak nasihat lagi yang perlu diberikan kepada mereka. Keteladanan contoh seperti itu. Dan akhirnya bisa membuat banyak sekolah Kristen bisa terselamatkan. Kemudian bidang saya adalah, saya sadar, Bapak sekalian, MPK kelihatannya besar, 7.000 sekolah, 500 yayasan. Kita itu menerima uang dari iuran. Itu 1 tahun. 3 tahun lalu 380, 2 tahun lalu sekitar 450, tahun lalu kemudian 500, cukup banyak sadar. Tapi 75% tidak bayar iuran. Dan saya sudah bilang sama gedungnya, jangan jadi debt collector. Dan sebenarnya saya nggak setuju juga, pengurus tidak perlu membaca siapa yang bayar atau nggak bayar. Nanti kalau tahu seperti ini, nanti buat bias dalam pelayanan. Doakan saja yang tidak bayar, supaya sekolahnya bagus, atau dia mampu tapi tidak bayar supaya dia bertobat. Kadang-kadang saya sedih juga, sekolah mampu tapi tidak membayar. Berkat apa yang akan Tuhan curahkan buat yayasan seperti ini? Padahal dia itu mampu untuk melakukan. Itu adalah kesedihan kita juga di MPK. Nah, Bapak sekalian, sudah pasti transformasi ekonomi MPK ini kita berharap ke depan ada banyak hal yang bisa kita sustain. Kita itu periode. Semua kita akan turun suatu hari, tidak akan menjadi pengurus, akan diganti dengan pengurus yang lain. Ada waktunya, tapi kita perlu meninggalkan legacy. Kebanggaan kita adalah melihat pengurus yang baru bisa membuat MPK semakin bersinar. MPK yang terpercaya dan berwibawa. Itulah sebenarnya hal yang paling baik. Orang tidak perlu melihat memuji kita 10 tahun, 15 tahun lagi. Tapi yang kita lakukan adalah membuat fondasi yang baik. Saya yakin itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itulah kita bersama-sama melakukan di bidang 7 yang berat ini. Pak Iwan belum kasih saya kode ya. Baik, saya teruskan ceritanya. Di slide berikutnya Bapak sekalian, kita bersyukur ya. Terima kasih buat teman-teman Dewan Pengawas, Pak Hensol, teman saya, Pak Aryan, teman saya, Pak Kiki juga, mungkin Dewan Pengawas lain yang duduknya tidak berdampingan. Terima kasih sudah memberikan juga bersama-sama lain kita. Kita sudah punya Dewan Kehormatan. Saya lihat ada putrinya Pak John Ferdinand datang ya. Dan kita ada orang-orang yang sangat terhormat, tidak mau disebutkan namanya, tapi sudah tersusun rapi. Kita sekarang pengurus MPK sudah selesai dan task force sudah kita bentuk juga. Jadi selain kita sudah kepengurusan kita, ada juga task force yang kita lakukan, yang kita set up. Total sebenarnya ada 9, nanti saya akan lihatkan. Terus pengurus MPKB bersyukur selama 3 hari ini 23, mulai Ibu Gema, Ibu Mawar, Ibu Evi, bersama dengan Pak Johan sudah melakukan revitalisasi pergantian pengurus MPKW. Berharap seluruh MPKW akan semakin aktif di masa depan, karena itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Dewan Penasihat belum ada, tapi Dewan Pengawas beberapa sudah ada. Dan kita juga secara struktur, MPK sudah mulai menyelesaikan pekerjaannya. Dan slide berikutnya Bapak sekalian, saya mau sharingkan mengenai task force-nya. Jadi selain ini, terutama buat teman-teman mitra, kita bersyukur, kita punya 7 bidang 21 komisi, tapi kita juga punya total 9 task force ya. Kenapa task force itu waktu itu disetup? 3 tahun lalu saya punya pemikiran demikian bos. Saya yakin task force ini sangat khusus, membutuhkan orang-orang berkualitas. Harus cari orang the best di negeri ini. Cari orang Kristen yang memang di gereja itu punya talenta. Tapi saya sadar belum tentu mereka menjadi pengurus. Maka biasanya pengurus task force ini tidak kita lantik. Kita tidak minta komitmen sampai 5 tahun. Mereka boleh setahun, boleh tahun, 2 tahun. Tapi saya yakin kalau mereka terpanggil, pasti akan seterusnya. Puji Tuhan, kita punya beberapa hal yang sudah kita lihat. Kita punya task force PAUD ya. Misalnya task force PAUD sekarang, kita punya 8 pakar PAUD.
Dan saya sudah meminta pada tahun ini ya, kepada ada Ibu Idawati, ada Ibu Charlotte ya, di tempat ini. Tolong buatlah SOP manual PAUD yang baik. Seperti apa sih PAUD Kristen yang baik, kurikulum dan segala macam. Kalau Tuhan menghendaki tahun depan, MPK membangun PAUD akan jadi satu model. Tahun 2030, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, kita punya PAUD MPK di seluruh Indonesia. Karena kita percaya iman bisa ditanamkan pada status yang dini. Kalau terpaksa sekolah Kristen tidak bisa, banyak mendirikan SMA, tidak bisa mendirikan SMP. Mungkin PAUD-nya akan kita perbaiki sehingga membuat anak-anak kenal Tuhan Yesus. Saya masih ingat bulan lalu saya memberikan presentasi melalui PRC. Umat Kristen kita sudah mulai turun. 2019 7,6%, padahal 10 tahun sebelumnya 7%. Tapi 2020, 21, 22, 23, 24 turun. Hari ini 7,4%. Memang nomor satu adalah keluarga Kristen. Kawin menikahnya semakin umurnya semakin tambah, tidak mau cepat-cepat menikah. Yang kedua, anaknya sedikit. Sedangkan saudara sepupu kita, dia punya mesin lebih dari satu untuk produksinya. Kemudian kedua, anak sedang banyak, menikahnya juga lebih cepat. Memang, tapi sebenarnya di balik angka-angka kelahiran ada satu lagi faktor konversi kita yang sudah mulai melambat. Pada dulu sekolah Kristen ada meladak konversi yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang kenal Tuhan Yesus dari keluarga Buddhis karena IPK Penabur Kalam Kudus misalnya. Kemudian ada Taso Parenting, ketua satu kurikulum, ya puji Tuhan. Sekarang ada 10 orang, ada forum FKIP. Kita berhasil mengumpulkan 22 FKIP yang memproduksi guru. Ya, kita harapkan lama-lama lebih banyak mahasiswanya. Kemudian Taso Doa Konseling, kemudian Taso Misi, ada advokasi. Bulan lalu kita sudah meluncurkan LBH kesetaraan gender, dan kemudian Taso 3T adalah Taso yang sangat penting karena itu menjadi salah satu untuk fulfilling misi kita nomor 3. Nah, slide berikutnya Bapak sekalian, saya sudah dikasih kode sama Pak Iwan. Ini visi MPK. Keywordnya adalah transformasi. Saya bersyukur pakai bidang ke-7 ini. Baru sekitar 3-4 tahun lalu saya beritahu Pak Yopi. Nanti bidang ke-7 adalah bidang transformasi mengenapi visi kita. Tapi kita berdoa cari orang-orang bertalenta. Saya telepon Pak Philip Purnama, berkali-kali nolak juga. Di Amerika saya telepon lagi, nolak. Saya kunjungin kantornya. Saya kunjungin kantornya. Karena saya yakin, itulah. Saya melihat ada keraguan-keraguan, ada beban yang ada di dia. Tuh saya melihat dia pasti sebenarnya terbeban dalam pekerjaan ini. Demikian juga teman-temannya. Saya masih ingat hari Minggu, saya kadang-kadang melihat Tuhan Allah pimpin perjalanan saya. Temukan saya benar-benar. Ketika minggu lalu ke Pak Ahok bilang, saya kenal sama orang seperti ini. Oh gitu ya, tolong kasih saya nomornya. Luar biasa. Hari Minggu saya masih ingat Gubernur Papua telah datang ke Jakarta. Saya bilang, Bapak di Jakarta ya, oke kita ketemu. Karena kemarin sebelumnya MPK sudah pergi ke Papua Tengah. Saya bertemu Pak Meki. Itu dia senang sekali dengan MPK. Saya berharap nanti Pak Hari yang sudah punya jaringan di Papua bisa melayani banyak Papua. Di saatnya ini Tuhan buat acara luar biasa. Baru pulang ke rumah, belum masuk order, saya langsung diajak meeting sama Pak Hari di Purida. Kamu yang tentukan tempat lah. Mau di Bogor di Sukabumi, saya akan pergi 2 jam. Akan dipuji Tuhan. Last minute juga beliau bersedia ya. Bujukin Ibu Inga juga gak mudah. Saya punya sederet island mandi. Terus saya bilang, one day kamu kalau mulai di MPK semuanya bisa disinergikan. Kenapa? Di MPK saya tidak pernah mencari orang yang nganggur. Saya mencari orang yang sibuk sekali. Kan saya percaya sibuk itu Tuhan kasih talenta kepada kita. Dan saya percaya waktu Anda melayani pendidikan, Anda melihat anak-anak seperti Pak Philip tadi munculin hati anak bergetar. Itulah masa depan. Mungkin apa yang Anda lakukan tidak bisa ditelusuri, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin mereka akan menjadi seseorang. Benih yang kita taburkan tidak pernah ada ucapan terima kasih. Benih yang pernah kita taburkan tidak pernah ada imbalannya. Tapi Tuhan itu akan merubah wajah kehidupan mereka dan bisa mempengaruhi pertumbuhan gereja. Inilah makanya kalau misi MPK terakhir
Saya ingatkan kembali, ini harus dihafal. Jadi teman-teman pengurus, ya salah satu syarat menjadi pengurus selain dilatih adalah menghafalkan misi, kan? Menjadi lembaga yang mempercepat transformasi sekolah Kristen yang menghasilkan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin. Gitu. Saya berharap semua yang menghafalkan dia tentu yang memberikan dampak positif dan karakter Kristen. Inilah misi Bapak kalian. 1, 2, 3, 4, 5 saya sebut dengan core-nya, membantu sekolah, mau guru, manajemen, infrastruktur, kemudian disebut dengan augmented-nya dan digital. 5-10 tahun lagi teknologi pasti akan sangat berperan, bentuk sekolah akan berbeda. Saya sungguh bersyukur sekali nanti tiba-tiba kalau ada undang-undang baru, nanti suatu hari peran teknologi akan semakin besar, fokus kita membantu sekolah-sekolah terkecil. Saya sungguh bersyukur. Sekarang PGI sudah mulai mengatakan ada krisis pendidikan. Paling tidak pengaruh MPK sangat besar. Saya lihat beberapa sinode besar-besar mengatakan, ayo sekarang kita berhenti pendidikan. Karena semuanya diingatkan melalui MPK. Hai sinode, kau yang membangun sekolah, tapi kau yang meninggalkan. Di manakah kesetiaan kau? Bisa membangun sekolah, tapi kemudian tidak memelihara. Kita bersyukur. Sekarang banyak sekolah, banyak gereja-gereja juga mulai menyadari kembali ke sekolah. Ya. Saya berharap inilah tugas kita, kemudian supportingnya dunia usaha, pelaku usaha, kemudian ekosistemnya. Suatu hari kita punya jaringan internasional dan jaringan nasional, kepala sekolah guru. Terakhir, kalau sekalian, ya, inilah slide terakhir kita bersyukur. Saya sungguh bersuka cita hari ini, kalau sekalian. Sebelum saya menjadi ketua MPK, saya dapat tugas untuk merumuskan visi-visi MPK. Kemudian dilatih visi-visinya sudah selesai. Dan kemudian setelah beberapa tahun saya sadar kita punya values. Maka saya mulai dengan salam. Bukan karena saya ingat Hitler dengan salamnya gitu ya. Tapi salam di tempat ini mengingat 3 hal. Kita melayani dengan hati. Kemudian kedua apa? Kita responsif. Kalau tangan di dada kan lebih responsif. Siap berkolaborasi. Jadi siap melayani dengan hati. Kita responsif dengan orang. Dan kemudian akhirnya tertanam ya. Makanya hamba Tuhan tadi memberikan khotbah compassion yang sangat baik sekali. Udah selesai. Apa yang kita selesaikan? Kita punya strategi 7 Strong. Terima kasih buat Profesor Gregor Slater yang menginspirasi saya juga. Akhirnya sebagian strong tadi kita udah lakukan. Apa yang belum lakukan kita mengintensifkan. Strong MPKU, strong staff, strong finance, strong product, strong brand, strong partnership, termasuk strong trade. Kemudian structure, puji Tuhan hari ini selesai. Kemudian people selesai. Jadi lingkaran kedua selesai. Kita tinggal fokus ke lingkaran kita. Bikin program yang makin bagus, eksekusinya, monitoring, dan segala macam sehingga membuat pelayanan kita semakin baik. Bapak sekalian, sungguh sukacita yang luar biasa. Saya bersyukur untuk kedatangan Bapak sekalian, teman-teman di sini. Kemudian juga mentor saya, Pendeta Robi Chandra. Ini orang yang sering memberikan advice yang luar biasa baik. Saya sering mendengarkan. Dan juga pasti di tempat ini adalah sahabat-sahabat saya yang seringkali juga memberikan masukan, dan pengurus-pengurus yang sudah bersama 3 tahun ya, yang hadir di tempat ini seluruhnya ya. Saya sangat bersyukur punya rekan-rekan seperti ini, salah satu pelayanan yang sangat indah. Bapak sekalian, teman-teman yang dilantik ya, percayalah. Mari kita bersama-sama melayani. Ini saatnya, ini sungguh satu kesempatan. Apakah Anda mau meninggalkan legacy? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita katakan pada anak cucu kita, dulu saya pernah jadi pengurus MPK. Gitu Pak Win. Cuma sayang, saya dapat ini. Dulu saya pernah menjabat salah satu bagian MPK. Tapi tidak banyak yang saya kerjakan. Maka coba marilah kita bersama-sama. Apakah kita mau meninggalkan legacy seperti itu? Pada saat usia kita udah 40, 50, 60, usia tidak muda lagi. Kemudian pada saat kita tua, kita mengenal dalam, saya pernah mencatatkan, nama saya pernah tertulis, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengerjakan pelayanan saya. Itu pasti akan menjadi kegembiraan buat kita, dan tidak akan menjadi keteladanan buat anak-anak kita, buat generasi yang depan. Kiranya Tuhan memberkati langkah kita bersama.
Dari hati yang paling dalam saya sungguh bersuka cita. Saya mengucapkan terima kasih atas kejadian melayani bersama-sama.